Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avanti Studio. Di video kali ini kita masih membahas mengenai intent di Android. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai explicit intent dan juga kita sudah melakukan implementasi programnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai intent implicit atau implicit intent. Jika explicit intent adalah perpindahan activity antar aplikasi Android atau perpindahan activity dalam satu aplikasi Android, di intent implicit ini kita akan berpindah activity di dalam sistem Android. Sistem Android memiliki beberapa aplikasi bawaan, jadi kalau kalian membeli HP Android, pastinya di dalamnya sudah terinstall aplikasi bawaan Android. Aplikasi bawaan itu bisa berupa panggilan, bisa berupa SMS, bisa berupa browser, dan lain-lain. Jadi nanti kita akan membuat sebuah aplikasi di mana kita akan memanggil aplikasi bawaan dari sistem Android tersebut, misalkan dialphone dan browser, untuk kita tampilkan. Jadi kita nanti menggunakan start activity seperti biasa, jadi intent itu dimulai menggunakan start activity, kemudian nanti kita akan memanggil aplikasi bawaan dari sistem Android. Misalkan nanti contohnya adalah dialphone dan browser. Ini penulisan intent implicit. Jadi nanti kita buat objek intentnya apa, sembarang namanya, kemudian new intent, kemudian intent titik action name. Action name-nya ini disesuaikan dengan yang ada di sistem Android. Kalau misalkan ingin membuka tampilan phone, maka kita gunakan action dial. Jika ingin membuka browser, kita menggunakan action view. Jika ingin SMS, kita menggunakan action send. Seperti itu. Jadi actionnya ini nanti bisa dilihat di developer.android.com ya. Di sini nanti. Untuk penulisan explicit intent ini kemarin lupa belum saya jelaskan. Jadi kita buat objek intentnya apa, kemudian this itu adalah activity saat ini, kemudian ini activity tujuan, activity yang sebelumnya kita buat, nanti dia akan berpindah dari activity saat ini ke activity tujuan. Jangan lupa kita tuliskan start activity, kemudian objek intentnya dijadikan parameter, seperti itu. Oke, langsung saja kita implementasikan implicit intent ini dalam sebuah project. Kita lanjutkan project yang sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menerapkan explicit intent di mana kita dapat berpindah-pindah activity dalam satu aplikasi. Selanjutnya pada video kali ini saya akan menambahkan fungsi untuk menerapkan implicit intent sehingga kita dapat melakukan perpindahan halaman dalam satu sistem Android. Nanti kita akan berpindah ke halaman dialphone dan kita akan memanggil browser. Pertama kita desain dulu untuk tampilan button dari aplikasi kita. Jadi di sini kita buka activity underscore main, kita tambahkan dua button ya. Di sini tinggal drag and drop saja. Ini pada button, drag ke sini, terus tambahkan lagi satu button, di drag di bawahnya. Oke, di sini kita berikan ID, namanya button on, seperti ini. Kemudian nanti untuk teksnya kita kemarin sudah tambahkan ya, string dialphone ya. Kemudian kita ubah warnanya, di sini set saja namanya background, kemudian background tilt kita ubah warnanya supaya berbeda dengan button-button sebelumnya. Misalkan sini saya beri warna biru ya, seperti ini. Kemudian jarak dengan button di atasnya kita tambahkan margin top ya. Di sini margin topnya pilih yang top margin ya, seperti ini. Kemudian yang bawahnya langsung saja margin top yang bawahnya itu
sama top margin. Kemudian kita tambahkan teksnya, dihapus saja. Kemudian di sini teksnya kita tambahkan. Teksnya adalah browser. Oke, menuju website kampus, lalu ID-nya jangan lupa PTN browser misalkan. PTN browser, lalu warnanya terakhir search background. Ini warnanya kita ubah, kita bedakan dengan yang button-button sebelumnya, kuning saja, nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kodenya di halaman activity-main.kt. Ya, di sini kita tambahkan source code-nya. Di sini kita lakukan inisialisasi variabel terlebih dahulu. Misalkan file ptn phone button, kemudian find view PID, RID ptn phone. Oke, seperti ini. Kemudian ptn phone set on click listener this. Kemudian untuk inisialisasi button website, kemudian tipenya adalah button, find view PID, ID-nya itu adalah PTN browser. Oke, PTN website, set on click listener this. Ya, seperti ini. Setelah kita lakukan inisialisasi variabel, selanjutnya kita berikan actionnya RID titik PTN phone dulu ya. Kemudian kita pakai lambda seperti ini, lalu kita lakukan inisialisasi variabel. Misalkan kita membuat variabel namanya phone number, isinya adalah nomor telepon dari tujuan kita, misalkan ini nomor telepon HP saya ya, seperti ini. Lalu kita buat sebuah objek intent namanya telepon seperti ini, kemudian intent, lalu intent ini fungsi yang ada di intent, yaitu action call, action dial maksudnya, yang digunakan untuk berpindah activity ke activity dial phone seperti ini. Terus kita pakai URI untuk alamatnya, URI parse, lalu tambahkan tel .2 tanda dolar phone number. Kita panggil variabel phone number tadi. Lalu tidak lupa terakhir kita tambahkan start activity dial phone. Ya, seperti ini. Ini untuk implementasi intent implicit. Kita melakukan pemanggilan telepon, pemanggilan nomor telepon, fungsi dial phone, kemudian yang terakhir kita tambahkan fungsi untuk membuka browser menuju ke website tertentu, misalkan PTN website ya, PTN website, PTN RID PTN phone, PTN phone, kemudian lambda, lalu kita tambahkan variabel URL, kita isikan alamat website kampus kita. Misalkan di sini saya contohkan menuju website Polines ICID, lalu sama kita buat sebuah objek intent, lalu kita menggunakan intent
intent action view ya. Jadi untuk dial pun kita menggunakan action dial, untuk web kita menggunakan action view seperti ini. Lalu di sini kita buat web set data, kita set datanya URI parse URL ya, seperti ini. Lalu kita start activity, jangan lupa web ya, seperti ini. Jadi kita sudah menambahkan action untuk pemanggilan telepon dan action untuk menuju ke website ya. Ini salah, ini bukan BTN phone tetapi BTN browser. Ketika button browser diklik, dia akan menuju ke URL Polines ini, tapi nanti akan disuruh memilih browser yang favorit kita. Jadi nanti akan disuruh memilih browser favorit kita, kemudian akan menuju ke website Polines ICID ini ya. Kemudian kita bisa kita run aplikasinya kalau tidak ada yang error. Oke, di sini saya menggunakan perangkat HP saya sendiri. Untuk menampilkan di layar laptop atau di layar komputer, saya menggunakan visor. Jadi ini adalah tampilan dari perangkat HP Android saya, kemudian saya tampilkan menggunakan visor. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Android kita. Untuk berpindah activity, kita kemarin sudah berhasil menerapkannya ya. Berpindah tanpa membawa data, berpindah dengan membawa data. Kemudian kita coba untuk dial phone ya, misalkan ini ya, ini sudah berhasil menuju ke halaman dial phone. Ini number yang tadi kita inputkan. Lalu kita menuju website kampus, kita klik ya, ini sudah menuju ke website Polines ICID. Jadi untuk penerapan intent browser ini sudah berhasil semua, tinggal ini layoutnya ini masih kurang rapi ya, bisa kita rapikan. Di sini kita cari yang margin. Nah, di sini marginnya ternyata belum kita tambahkan ya tadi, top margin seperti ini ya, sudah rapi, tinggal kita run. Jadi seperti itu untuk aplikasi Android kita. Kita sudah berhasil mengimplementasikan intent, baik itu intent eksplisit maupun intent implisit. Intent eksplisit untuk berpindah activity antar satu aplikasi, intent implisit untuk berpindah activity dalam satu sistem Android. Seperti itu saja untuk penerapan intent pada aplikasi Android. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.